Oke guys, kembali lagi di channel MJ Fish. Salam MJ Mania. Nah, kita kali ini mau proses konten buat ngeliatin cara proses step by step. Nih tuh bikin scaping nih. Nah, detailnya seperti apa? Ayo kita liatin. Oke, ini ada Bos Rahmat nih. Bos Rahmat nih lagi milih-milih batu. Proses pertama yang cocok seperti apa. Nah, ini lagi dia pilih-pilihin dulu. Jadi prosesnya ini nggak sembarangan. Jadi dia harus pilih dulu batu yang cocok. Nggak semua batu bisa. Nah tuh. Tuh tank nano nih. Nih contoh nih. Nah ini mau dipotong nih ya. Ini nggak sembarangan. Oh. Tuh. Oh, buat kakinya tuh. Buat kakinya udah jadi, guys. Proses pengeleman nih, guys. Ayo kita liatin, guys. Proses pengeleman, guys. Ini contoh yang simpel ini, guys. Biar kalian tahu bisa belajar juga lah. Kita mah berbagi ilmu, guys. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Pokoknya semua harus bisa mandiri, bisa mau malas misalkan mau dibikinin juga bisa, guys. Pasir. Tuh nih pasir ya. Tuh pasir ditiban. Nah ini lem Korea. Nah tuh ditiban tuh. Di lem udah simple guys tuh. Tiban lagi tuh. Nah bener ya. Nah jadi biar dia semakin kuat ditambahin pasir, kasih lemnya juga banyak gak nanggung-nanggung. Tuh, nah ini tergantung seni kalian tuh. Atau kalau yang kalian mau request bentuknya kayak gimana bisa dibuatin. Banyak yang ngirimin foto ke kita. Habis itu tuh udah tinggal ditiru aja dicontek. Oh cakep tuh. Ini contoh ya, simple ini. Ini biar kalian tahu aja proses pembuatannya. Jadinya kalian tahu gitu caranya gimana. Kita mau berbagi ilmu, kita kasih tahu pokoknya cara-caranya tuh. Nah ini makanya ya kalau kayak gini kan karya seni guys. Jadinya nggak bisa ibaratnya bentuknya sama percis gitu. Karena ya kita karya seni gitu. Pokoknya kalau ada contoh kayak gimana bentuknya kita usahakan mirip banget lah, sesuai banget dengan yang kalian pesen gitu. Nah ini proses-prosesnya contohnya nih guys. Oh, tuh keren tuh, baru bentaran udah langsung jadi kayak gini. Cuman ya ini karya seni karena udah terbiasa ya. Kalau mungkin kalau kalian masih baru-baru ya butuh waktu lah. Karena harus dengan santai kalau bikin kayak gini, nggak boleh diburu-buruin. Karena ya namanya karya seni guys, jadi nggak bisa buru-buru. Nah tuh, selera masing-masing. Ada yang bilang kayak gini bagus, ada yang bilang biasa aja. Nah tergantung. Karena ya balik lagi, ini karya seni guys. Oh. Ini karena udah terbiasa feelingnya udah ngerjain ratusan scaping, nah jadinya udah di luar kepala tuh guys semasang itu. Kalau baru-baru pasti ya semuanya juga pasti bingung maunya bagusnya kayak gimana, biasanya nyontek. Kalau ini contekannya udah di luar kepala nih, jadinya udah pasang-pasang jadi gitu. Tadi tetap dilihat bentuknya. Ini nggak asal buat ya bang ya. Ini dilihat dulu tuh kekuatannya, beratnya. Jadi sebenarnya nggak sembarangan juga guys. Jadi ini beratnya ini harus diperhitungkan. Berat nggak di akuarium. Terus posisi batu-batunya juga nggak sembarangan tempel-tempel aja guys. Dia harus ngelihat posisi buat naruh koralnya. Bawahnya nggak ketutupan gitu guys.
Jadi atas sama bawah nggak main asal timban-timban aja. Tuh baru bentar ya guys, lihat tuh guys. Baru bentar guys udah jadi kayak gini guys. Tuh ya, kalau emang udah profesional bisa cepet tuh guys. Kalau kita misalkan kalian masih baru, nggak usah buru-buru kayak gini guys. Ini karena bukannya buru-buru, karena udah jago guys, udah biasa, jadinya ya kelihatannya cepet. Kalau belum biasa ya kita pasti nggak usah buru-buru kerjainnya. Paten kali. Misalkan ada yang ronggak, hasilnya kalau merosot atau nggak bisa nampung, kita bisa sumpal dengan jenis kapas atau tisu juga bisa. Tapi nanti ditimpa lagi sama pasir medianya, terus dilem. Jadi tidak biar apa ya namanya si pasir itu nggak lolos pas saat pengelemannya. Nah gitu guys, bisa juga pakai tisu, kapas, bisa guys buat memperkuat biar ngisi juga. Kalau kita misalkan nggak punya pasir atau apa, bisa penggantinya lain kapas. Ya. Tuh bagus banget guys, baru bentaran ini guys. Ini bisa masuk rekor muri nih guys. Ini nggak asal-asalan nih masangnya nih. Kita harus pertimbangkan nih kalau naruh koral ketutupan nggak gitu. Jadi nggak asal buat tuh. Gimana tuh Bang? Biar naruh tanamannya itu gampang sama banyak isinya. Ya benar, biar gampang naruhnya begitu guys. Jadi nggak asal bikin aja, nggak bisa juga. Kita harus pertimbangkan penempatan koralnya bisa atau tidak gitu guys. Oke. Idih mantap ini. Ini nggak kecepatan ini Mas, jago banget Mas ini. Wah gila. Tuh guys. Ini scaping yang buat ukuran berapa kalau kayak gini nih Mas? 30 x 30. 30 x 30 ya. Oke, cakep banget. Ini masih bisa ditambahin di sini medianya. Ya. Karena ya bahan-bahannya carilah yang sesuai. Di sini bisa. Ini buat nambahin di sini. Ini baru bentar ya guys, hitungan menit ini guys. Kalau yang udah jago ya gini guys, udah biasa lah. Ibaratnya ngomongnya kita udah biasa, ya kayak gini cepat. Nah ini juga udah dipertimbangkan semuanya, dari berat, ukuran, dari posisi batu buat naro koralnya. Ini udah diperhitungkan semua guys kalau udah biasa. Jadi nggak asal tempel-tempel juga guys. Jadi kalau kalian mau coba sendiri, nah itu harus diperhatikan posisi-posisinya tuh. Ini naruh koral pasti nggak ketutupan guys, udah dipertimbangkan posisi-posisinya tuh. Semuanya udah. Nah ini dipahat lagi tuh. Jadi nggak gampang juga, dipotong kayak tadi prosesnya. Susah sih. Kalau pengen bagus, tapi kalau mau asal tempel ya gampang. Tuh dibelah tuh, rapi banget tuh, mulus. Ya, ini sementara sudah jadi. Ya, oke. Nih contoh yang besar kayak, bos. Seperti ini. Ini pakai media belahan. Nah ini belahan nih guys. Tempel lagi. Ini. Wow, udah jadi tuh, tinggal disambung guys. Pas banget tuh. Itu emang udah dipotong sesuai ya Bang? Ya, sesuai buat potong-potongan. Jadi untuk naruh-naruh tanaman itu gampang. Gitu. Jadi bisa menjadi nanti di sini rapi-rapi. Di sini nanti bisa. Oblong di sini bisa. Oke. Tambahan. Ya. Oke Bang. Oke, ini berarti lagi proses pesanan orang ya nih, Bang? Untuk tank sekisaran 90. Jadi 90 cuma ada scaping. Biasanya kalau ada yang selera 2 scaping, dibikinin 2 scaping. Jadi di tempel itu satu arahan. Oke guys, kurang lebih kayak gitu ya guys prosesnya.
Nah, setelah ini biasanya kita proses curing nih, saya unjukin nih. Oke Bang, lanjut Bang. Nah, ini proses curing ya Bang ya. Tuh. Jadi ini kita bisa terima jasa curing juga. Jadi kalau kalian mau direndemin juga bisa. Ini pakai bakteri ya Bang ya. Ya. Oh, ini proses curing nih, direndemin. Tuh, cakep banget. Jadi kalau kalian mau direndemin, di curing sebelum dimasukin akuarium kalian bisa nih tuh. Tuh, ini udah proses rendem tuh. Makanya berbusa itu amoniaknya keluar, keangkat nitrat fosfatnya. Tuh, dikasih aerator ya Bang, coba Bang. Nah, tuh kayak gini nih prosesnya tuh curing. Ini berapa hari Bang? Ini kisaran 4 harian. Oh, 4 harian bos, mantap mantap. 4 harian bisa langsung pasang. Oke, siap. Oke guys, kayak gini guys proses curingnya ya. Jadi ini kita 4 harian, 3 sampai 4 harian direndam, dikasih aerator, dikasih media bakteri juga guys. Oke guys. Nah, ini contoh yang udah jadi di dalam akuarium tuh. Ini contohnya nih guys. Ini akuarium 70 cm. Nah, scapingnya kayak gini tuh. Wah, cakep banget guys. Ini tinggal diisi biota-biota udah keren. Pokoknya kalau mau datang ke sini di MJ Fish Taman Malaka Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur ya. Nih contoh yang udah jadinya nih yang kita display nih. Salah satunya tuh yang bikinan tadi Mas Rahmat tuh. Tuh, ini udah banyak yang sold out guys. Tuh, banyak yang sold out. Ini kita lagi produksi lagi, Bang Rahmatnya lagi produksi tuh. Ada yang ukuran tank 50 cm, ada yang buat ukuran tank 60 cm, ada juga yang model-model karang-karang bercabang gini nih guys, cakep nih buat SPS. Ini bisa buat ukuran 80 sampai 90 nih. Harganya pokoknya spesial, nanti datang aja ke MJ Fish. Ini stoknya udah banyak sold out ya. Jadinya tinggal dikit. Tuh, tinggal dikit tuh. Tinggal dikit guys. Nah, pokoknya bagi yang minat, langsung datang aja ke Jalan Taman Malaka Selatan nomor 8B, MJ Fish Taman Malaka Selatan, ketik aja di Google atau di WA kita 0878 7242 7606. Oke guys, ditunggu. Thank you. Jangan lupa like, comment dan subscribe. See you guys. Thank you.